Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Hari ini kita akan melakukan simulasi latihan soal ya. Untuk P3K, kompetensi teknis untuk penata layanan operasional bagian ke-33. Di sini ada untuk umum ya teman-teman, juga bisa untuk sekolah rakyat. Jadi soal-soalnya ini lebih luas gitu ya. Oke, next. Ini tidak usah, ini tidak usah. Nah, ini yang penting teman-teman, selain mempelajari ya soal-soal contoh kompetensi teknis, teman-teman juga harus mempelajari tentang soal-soal TIU ya. Tes intelijensia umum ya. Ada sinonim, ada antonim, ada perhitungan-perhitungan, perbandingan waktu, dan lain sebagainya. Intinya teman-teman harus mempelajari TIU. Kemudian teman-teman juga harus mempelajari soal-soal manajerial. Ya, soal-soal manajerial. Di channel ini sudah saya siapkan ya soal-soal ini. Kemudian sosiokultural juga teman-teman harus mempelajari. Dan yang terakhir soal-soal wawancara ya. Jadi semua ini teman-teman, semua soal-soal ini harus dipelajari selain kita sering mempelajari kompetensi teknis ya. Di channel ini juga sudah saya siapkan untuk soal-soal yang 1, 2, 3, 4 ini ya. Silahkan nanti teman-teman dicari. Atau lihat di deskripsi video ini sudah saya tempelkan linknya. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Ketika menganalisis data untuk mengidentifikasi masalah operasional, data apa yang sebaiknya menjadi fokus utama? A. Data keluhan dari pengguna layanan, B. Data keuangan instansi, C. Data produktivitas staf, D. Data inventarisasi aset, atau E. Data hasil audit eksternal. Yang benar adalah ya. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman. Pembahasannya, data keluhan dari pengguna layanan adalah sumber informasi penting untuk mengidentifikasi titik-titik kritis yang memerlukan perbaikan dalam layanan operasional. Jadi jawabannya yang A teman-teman ya. Data keluhan dari pengguna layanan. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang termasuk dalam teknik analisis yang digunakan dalam kajian awal untuk mengidentifikasi akar masalah? A. Pendekatan Delphi, B. Six Sigma, D. MAIC ya, C. Analisis kuadran Boston Metric, D. Analisis root cause analysis atau RCA, atau E. Metode A/B testing. Yang benar adalah yang, silahkan dijawab. Ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Nah, jadi root cause analysis ya atau RCA itu biasanya teman-teman digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah. Ya, jadi RCA ini biasanya sering digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah, sehingga sangat relevan dalam proses kajian awal layanan operasional. Nah, jadi yang sering digunakan itu adalah yang RCA ini ya, atau analis root cause analysis ya. Selanjutnya, dalam kajian awal, bagaimana seorang penata layanan operasional dapat memastikan objektivitas analis masalah? A. Melibatkan pihak ketiga untuk melakukan audit. B. Membandingkan layanan dengan instansi serupa. C. Menggunakan data yang bersumber dari survei anonim. D. Melakukan diskusi internal dengan pimpinan unit kerja. Atau E. Mencatat seluruh masukan pengguna tanpa seleksi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasannya, survei anonim memberikan data yang jujur dan tidak bias, membantu menjaga objektivitas dalam analisis masalah ya. Jadi yang digunakan adalah C ya, menggunakan data yang bersumber dari survei anonim. Selanjutnya, apa peran penting pemetaan proses kerja dalam kajian awal layanan operasional? A. Mengidentifikasi kelebihan kapasitas staf. B. Memastikan kesesuaian kebijakan dengan prosedur. C. Mengungkap potensi redundansi dan hambatan dalam alur kerja. D. Menyusun indikator kinerja utama. Atau E. Membuat prediksi kebutuhan anggaran. Yang benar adalah yang
Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasannya, pemetaan proses kerja membantu mengidentifikasi redundansi dan hambatan yang mengganggu efisiensi operasional, sehingga menjadi alat penting dalam kajian awal. Jadi yang C ya, jadi mengungkap potensi redundansi dan hambatan dalam alur kerja. Selanjutnya, ketika menemukan bahwa masalah layanan operasional disebabkan oleh ketidaksesuaian prosedur kerja, langkah apa yang sebaiknya dilakukan? A. Mengubah prosedur kerja tanpa konsultasi lebih lanjut. B. Menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan best practice. C. Memperbanyak staf untuk mengatasi masalah operasional. D. Melakukan survei lanjutan untuk memastikan kesalahan prosedur. Atau E. Mengajukan revisi kebijakan operasional kepada pimpinan. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan best practice memberikan solusi yang teruji dan relevan untuk meningkatkan layanan operasional. Jadi yang B ya teman-teman, menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan best practice. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan seorang penata layanan operasional dalam menyusun rencana layanan operasional? A. Menyusun struktur organisasi layanan. B. Mengembangkan indikator kinerja utama atau KPI. C. Mengajukan proposal anggaran operasional. D. Mengadakan rapat koordinasi dengan pimpinan instansi. Atau E. Mengidentifikasi kebutuhan layanan melalui analis kebutuhan pengguna. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya teman-teman. Pembahasannya, langkah awal yang kritis adalah mengidentifikasi kebutuhan layanan melalui analisis kebutuhan pengguna. Ini memastikan bahwa rencana yang disusun relevan dengan ekspektasi pengguna dan misi instansi ya. Jadi yang E, mengidentifikasi kebutuhan layanan melalui analis kebutuhan pengguna. Selanjutnya, saat menetapkan tujuan layanan operasional, prinsip SMART sangat penting. Apa arti huruf R dalam SMART? A. Reliable. B. Result oriented. C. Realistis. D. Relevan. Atau E. Repetitif. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Jadi R dalam SMART itu adalah relevan. R dalam SMART merujuk pada relevan, yang berarti tujuan harus relevan dan sesuai dengan misi dan visi instansi pemerintah. Jadi R dalam SMART itu adalah relevan. Selanjutnya, manakah dari pilihan berikut yang paling efektif digunakan sebagai kerangka dalam menyusun rencana layanan operasional? A. Analisis SWOT. B. Balance Scorecard. C. Pendekatan DMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, Control. D. Kanban Board atau E. Gantt Chart. Jawabannya adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman. Jadi balance scorecard ya adalah kerangka kerja yang efektif untuk menyelaraskan rencana operasional dengan tujuan strategis, mencakup perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran organisasi. Jadi jawabannya yang B, balance scorecard. Selanjutnya, dalam menyusun rencana layanan operasional, seorang penata layanan harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Faktor apa yang paling penting dalam pengelolaan sumber daya manusia? A. Fleksibilitas waktu kerja. B. Kompetensi dan produktivitas staf. C. Tingkat kepuasan pegawai. D. Tingkat penggajian yang kompetitif. Atau E. Jumlah pegawai dalam setiap unit kerja. Yang benar adalah yang
Kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman. Pembahasannya, kompetensi dan produktivitas tetap adalah faktor yang paling penting dalam memastikan keberhasilan rencana layanan operasional. Tanpa SDM yang kompeten, rencana operasional tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Jadi jawabannya yang B ya, kompetensi dan produktivitas atau SDM. Selanjutnya, manakah dokumen berikut yang paling penting sebagai acuan dalam menyusun rencana layanan operasional? A. Rencana strategis instansi, B. Dokumen anggaran tahunan instansi, C. Laporan tahunan dari tahun sebelumnya, D. Kebijakan pemerintah pusat, atau E. Laporan hasil survei kepuasan pengguna. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman. Pembahasan rencana strategis instansi adalah dokumen utama yang memandu penyusunan rencana layanan operasional agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan jangka panjang organisasi ya. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu rencana strategis instansi. Selanjutnya, manakah dari indikator berikut yang paling relevan untuk mengevaluasi kesiapan bahan dan peralatan layanan operasional? A. Tingkat kecepatan pengadaan bahan, B. Jumlah bahan yang tersedia dalam gudang, C. Rasio bahan yang digunakan dibandingkan yang dipesan, D. Kesesuaian bahan dengan spesifikasi yang ditentukan, atau E. Nilai kontrak pengadaan bahan. Benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya. Pembahasannya, kesesuaian bahan dengan spesifikasi yang ditentukan adalah indikator penting karena menunjukkan apakah bahan yang disiapkan dapat memenuhi kebutuhan layanan operasional secara efektif. Jadi yang D ya, kesesuaian bahan dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, apa strategi terbaik untuk mengelola bahan dan peralatan yang beresiko mengalami kadaluarsa? A. Menggunakan pendekatan first in, first out atau FIFO. B. Membuat daftar bahan yang beresiko tinggi setiap bulan. C. Menambah jumlah bahan yang dibeli untuk menghindari kekurangan. D. Mengurangi frekuensi inspeksi stok. Atau E. Mengganti bahan kadaluarsa dengan yang baru melalui pengadaan ulang. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman. Pembahasannya, pendekatan FIFO ya, atau first in, first out, memastikan bahwa bahan yang pertama masuk akan digunakan lebih dahulu, sehingga mengurangi resiko kadaluarsa pada bahan yang memiliki umur simpan terbatas. Jadi jawabannya benar adalah yang A ya. Jadi bisa menggunakan pendekatan first in, first out ya. Jadi mana barang yang masuk duluan itulah yang digunakan. Masuk belakangan maka dia digunakannya nanti gitu ya. Selanjutnya, dalam konteks distribusi peralatan layanan operasional, apa yang harus dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan efektif? A. Mengembangkan rute distribusi berdasarkan lokasi prioritas. B. Menyerahkan seluruh proses distribusi kepada vendor eksternal. C. Menunggu permintaan distribusi dari unit kerja. D. Membuat laporan distribusi setelah proses selesai. Atau E. Menyusun daftar kebutuhan tambahan setelah distribusi selesai. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya. Pembahasannya, mengembangkan rute distribusi berdasarkan lokasi prioritas, memastikan bahan dan peralatan dikirim secara efisien, terutama untuk unit kerja yang membutuhkan dengan segera. Jadi jawabannya yang A ya. Mengembangkan rute distribusi berdasarkan lokasi prioritas. Selanjutnya, apa kendala utama yang sering muncul dalam proses persiapan bahan dan peralatan layanan operasional? A. Kesalahan dalam pencatatan stok gudang. B. Kurangnya permintaan dari unit kerja. C. Terlalu banyak bahan yang dikirim secara bersamaan. D. Peningkatan anggaran secara tiba-tiba. Atau E. Standar kualitas bahan yang terlalu tinggi. Yang benar adalah yang
Ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang A. Pembahasan kesalahan dalam pencatatan stok gudang sering menjadi kendala utama karena dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan bahan atau peralatan ya. Jadi jawabannya yang A. Kesalahan dalam pencatatan stok gudang. Selanjutnya, seorang penata layanan operasional menemukan bahwa beberapa bahan layanan tidak tersedia saat dibutuhkan. Apa langkah terbaik untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang? A. Meningkatkan frekuensi pengadaan bahan. B. Menerapkan sistem inventarisasi berbasis teknologi. C. Mengajukan penambahan anggaran khusus untuk pengadaan bahan. D. Meminta staf melakukan pengecekan stok manual setiap minggu. Atau E. Mengurangi jumlah bahan yang disimpan di gudang. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar. Itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasannya, sistem inventarisasi berbasis teknologi seperti perangkat lunak, manajemen, gudang, membantu memantau stok secara real time dan mencegah kekurangan bahan di masa mendatang. Jadi jawaban benar adalah yang B ya. Menerapkan sistem inventarisasi berbasis teknologi. Selanjutnya, apa langkah pertama yang harus dilakukan seorang penata layanan operasional saat memulai pelaksanaan layanan operasional sesuai hasil kajian? A. Menyusun laporan awal pelaksanaan layanan. B. Mengalokasikan sumber daya sesuai rencana. C. Mengkomunikasikan rencana kepada seluruh staf terkait. D. Melakukan pengujian prosedur layanan. Atau E. Menentukan jadwal implementasi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan langkah pertama adalah memastikan rencana layanan operasional dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh staf terkait. Hal ini penting untuk memastikan pemahaman bersama tentang tujuan, prosedur, dan ekspektasi pelaksanaan. Jadi yang C ya. Jadi mengkomunikasikan rencana kepada seluruh staf terkait. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang paling penting dalam memastikan pelaksanaan layanan operasional berjalan sesuai dengan hasil kajian? A. Evaluasi harian oleh manajer operasional. B. Penggunaan perangkat lunak untuk memantau kinerja. C. Penerapan kebijakan penghargaan bagi staf. D. Konsistensi dalam penerapan SOP yang disusun dari hasil kajian. Atau E. Penyesuaian prosedur secara spontan saat terjadi kendala. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Pembahasan konsistensi dalam penerapan SOP sangat penting karena SOP disusun berdasarkan hasil kajian untuk memastikan efisiensi dan efektivitas layanan. Jadi yang D ya. Konsistensi dalam penerapan SOP yang disusun dari hasil kajian. Selanjutnya, apa indikator keberhasilan utama dalam pelaksanaan layanan operasional di instansi pemerintah? A. Kepatuhan terhadap anggaran yang tersedia. B. Peningkatan jumlah pengguna layanan. C. Waktu penyelesaian layanan yang sesuai standar. D. Tingkat kepuasan pegawai internal. Atau E. Jumlah laporan keluhan yang diterima. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang C ya. Pembahasan waktu penyelesaian layanan yang sesuai dengan standar adalah indikator utama keberhasilan karena mencerminkan efisiensi operasional dan kepuasan pengguna. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C ya teman-teman. Waktu penyelesaian layanan yang sesuai standar. Selanjutnya, saat terjadi kendala dalam pelaksanaan layanan operasional, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh penata layanan operasional? A. Menghentikan sementara layanan untuk evaluasi. B. Melaporkan kendala kepada pimpinan. C. Mengidentifikasi akar masalah menggunakan RCA atau root cause analysis. D. Mengubah prosedur tanpa persetujuan pihak terkait. Atau E. Meminta masukan dari pengguna layanan. Yang benar adalah yang
Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan mengidentifikasi akar masalah menggunakan RCA adalah langkah pertama yang paling efektif untuk memahami penyebab kendala sebelum menentukan solusi selanjutnya ya. Jadi yang pertama itu dianalisis dulu. Jadi diidentifikasi dulu akar masalahnya apa ya, penyebabnya apa menggunakan misalnya RCA ya, root cause analysis. Setelah mengidentifikasi, kemudian baru dilaporkan kepada pimpinan untuk dilakukan langkah-langkah selanjutnya atau menentukan solusi-solusi selanjutnya. Yang pertama diidentifikasi dulu. Selanjutnya, apa peran penting dari dokumentasi selama pelaksanaan layanan operasional? A. Mengurangi beban kerja staf operasional. B. Membantu menyusun laporan tahunan. C. Meningkatkan kecepatan proses kerja. D. Mempermudah pengawasan oleh pihak eksternal. Atau E. Memberikan bukti pelaksanaan sesuai standar. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya teman-teman. Pembahasan dokumentasi memberikan bukti bahwa pelaksanaan layanan operasional dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam hasil kajian ya. Jadi peran penting dari dokumentasi selama pelaksanaan layanan operasional adalah salah satunya dia memberikan bukti pelaksanaan yang sesuai standar. Selanjutnya, apa resiko utama jika evaluasi layanan operasional tidak dilakukan secara sistematis? A. Anggaran untuk tahun berikutnya menjadi tidak realistis. B. Staf tidak memahami pentingnya evaluasi. C. Layanan yang tidak efektif terus berlangsung. D. Tidak ada laporan yang bisa diserahkan kepada pimpinan. Atau E. Layanan operasional tidak mematuhi SOP. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan resiko utama adalah layanan yang tidak efektif akan terus berlangsung tanpa adanya perbaikan yang diperlukan, sehingga merugikan pengguna layanan dan organisasi. Jadi jawabannya yang C ya. Layanan yang tidak efektif terus berlangsung. Itu resiko utama jika evaluasi layanan operasional tidak dilakukan secara sistematis ya. Selanjutnya, ketika hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar layanan tidak memenuhi standar, apa langkah terbaik yang harus diambil? A. Memberikan pelatihan ulang kepada seluruh staf. B. Mengajukan revisi SOP kepada pimpinan. C. Menghentikan sementara layanan untuk evaluasi lebih lanjut. D. Mengganti staf yang terlibat dalam layanan tersebut. Atau E. Mengidentifikasi penyebab kegagalan berdasarkan hasil evaluasi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya teman-teman. Pembahasan langkah terbaik adalah mengidentifikasi penyebab kegagalan menggunakan data evaluasi untuk memahami apa yang harus diperbaiki sebelum mengambil langkah lebih lanjut ya. Jadi jawabannya yang E, mengidentifikasi penyebab kegagalan berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang merupakan keuntungan utama menggunakan Balanced Scorecard dalam mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional? A. Memastikan setiap staf memahami perannya. B. Menghubungkan evaluasi dengan tujuan strategis organisasi. C. Menyediakan data real-time tentang kinerja layanan. D. Mengurangi kebutuhan survei kepuasan pengguna. Atau E. Menyederhanakan proses evaluasi layanan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan Balanced Scorecard membantu mengevaluasi kinerja berdasarkan 4 perspektif utama. Keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran yang terhubung langsung dengan tujuan strategis organisasi ya. Jadi yang B menghubungkan evaluasi dengan tujuan strategis organisasi. Selanjutnya,
Apa yang sebaiknya dilakukan jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan besar antara hasil layanan dan standar yang ditetapkan? A. Menyusun ulang standar layanan. B. Menambah anggaran untuk pengadaan baru. C. Merancang program perbaikan berkelanjutan, continuous improvement. Atau D. Mengurangi target indikator kinerja. E. Mengganti tim pelaksana layanan. Kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasannya, merancang program perbaikan berkelanjutan adalah langkah terbaik untuk menutup kesenjangan dan memastikan layanan dapat memenuhi standar di masa depan. Ya, jadi jawabannya yang C, teman-teman. Merancang program perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Selanjutnya, dalam menyusun laporan hasil evaluasi layanan operasional, apa yang harus menjadi fokus utama? A. Kritik dan keluhan dari pengguna layanan. B. Data kuantitatif dan kualitatif tentang kinerja layanan. C. Rekomendasi untuk perubahan prosedur. D. Tingkat kepuasan pimpinan terhadap hasil layanan. Atau E. Penilaian terhadap alokasi anggaran. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasan fokus utama laporan evaluasi harus pada data kuantitatif, misalnya tingkat penyelesaian layanan, dan kualitatif, misalnya umpan balik pengguna, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja layanan. Jadi yang B ya teman-teman, data kuantitatif dan kualitatif tentang kinerja layanan. Selanjutnya, dalam kajian masalah layanan publik, apa risiko utama jika seorang penata layanan operasional hanya mengandalkan data kuantitatif? A. Data menjadi terlalu rumit untuk dianalisis. B. Tidak memahami konteks sosial dari masalah tersebut. C. Membutuhkan waktu lebih lama untuk analisis. D. Hasil analisis tidak dapat diterima oleh pimpinan. Atau E. Data kuantitatif tidak mencerminkan keakuratan laporan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya. Pembahasannya, data kuantitatif memang penting, tetapi tidak mencakup konteks sosial atau kualitatif, seperti motivasi atau pengalaman pengguna, yang seringkali krusial dalam layanan publik ya. Jadi yang B. Jadi resiko penata layanan operasional yang hanya mengandalkan data kuantitatif, salah satunya dia tidak akan memahami konteks sosial dari masalah tersebut ya. Oke, selanjutnya dalam melakukan analisis awal, seorang penata layanan operasional menemukan bahwa data keluhan tidak konsisten. Apa langkah yang paling tepat? A. Mengabaikan data yang tidak konsisten. B. Menggunakan rata-rata data untuk mendapatkan tren umum. C. Melakukan klarifikasi dengan sumber data. D. Menggabungkan data dengan laporan dari hasil divisi lain. Atau E. Memprioritaskan data yang lebih lengkap. Yang benar adalah yang jawaban yang benar adalah yang C ya. Pembahasan klarifikasi dengan sumber data memastikan keakuratan informasi. Hal ini penting untuk mencegah kesalahan dalam analisis dan pengambilan keputusan. Jadi yang C ya, melakukan klarifikasi dengan sumber data. Selanjutnya, ketika menyusun laporan awal untuk pimpinan terkait masalah layanan publik, apa yang harus menjadi fokus utama? A. Jumlah keluhan yang diterima. B. Solusi jangka panjang untuk masalah tersebut. C. Penyebab utama dan rekomendasi tindakan. D. Respons staf operasional terhadap masalah. Atau E. Opini pengguna terhadap layanan instansi. Yang benar adalah yang ya, kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan laporan awal harus fokus pada penyebab utama masalah dan rekomendasi tindakan. Karena hal ini menjadi dasar bagi pimpinan untuk mengambil langkah strategis. Jadi yang C ya,
penyebab utama dan rekomendasi tindakan. Selanjutnya, seorang penata layanan operasional menemukan bahwa masalah layanan publik berakar pada ketidakjelasan alur komunikasi antar divisi. Apa langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini? A. Membuat diagram alur kerja baru. B. Mengadakan pelatihan komunikasi antar divisi. C. Menyetujui kebijakan komunikasi baru tanpa konsultasi. D. Menunjuk koordinator komunikasi untuk setiap divisi. Atau E. Mengidentifikasi titik hambatan komunikasi dengan melibatkan semua divisi. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya teman-teman. Pembahasan identifikasi titik hambatan komunikasi adalah langkah awal untuk memahami permasalahan secara menyeluruh sebelum mengambil tindakan korektif ya. Jadi yang benar adalah yang E ya. Jadi melakukan identifikasi titik hambatan komunikasi dengan melibatkan semua divisi. Selanjutnya, dalam analisis awal ditemukan bahwa sebagian besar keluhan publik berasal dari kurangnya transparansi informasi layanan. Apa solusi jangka pendek yang paling efektif? A. Meningkatkan pelatihan staf mengenai keterbukaan informasi. B. Menyusun panduan layanan yang lebih jelas dan menyebarkannya ke masyarakat. C. Mengganti sistem layanan dengan yang lebih modern. D. Melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan baru. Atau E. Membuat forum pengaduan online untuk menampung keluhan baru. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya teman-teman. Pembahasan menyusun panduan layanan yang lebih jelas dan menyebarkannya secara luas adalah solusi jangka pendek yang efektif untuk meningkatkan transparansi tanpa memerlukan perubahan besar dalam sistem. Di yang B ya teman-teman, jadi menyusun panduan layanan yang lebih jelas dan menyebarkannya ke masyarakat luas atau ke publik ya. Selanjutnya, dalam proses analisis awal terhadap permasalahan layanan, penting untuk penata layanan operasional mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas layanan. Manakah di bawah ini yang paling tepat menggambarkan prioritas pertama dalam kajian ini? A. Mengumpulkan data kuantitatif mengenai performa operasional selama periode tertentu. B. Menyusun laporan komprehensif berdasarkan analisis awal stakeholder utama. C. Mengembangkan solusi hipotetis berdasarkan asumsi awal terkait permasalahan. D. Mengevaluasi standar prosedur operasional terhadap regulasi terbaru. Atau E. Mengidentifikasi akar penyebab masalah melalui pemetaan proses operasional. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya teman-teman. Pembahasan prioritas dalam kajian awal adalah mengidentifikasi akar penyebab permasalahan dengan pemetaan proses operasional. Hal ini tentu membantu pemahaman sumber masalah yang mempengaruhi layanan secara sistemik sebelum melangkah ke solusi atau rekomendasi selanjutnya ya. Jadi yang E. Jadi mengidentifikasi akar penyebab masalah melalui pemetaan proses operasional. Selanjutnya, saat melakukan kajian terhadap permasalahan layanan, penting untuk penata layanan operasional menentukan prioritas penyelesaian berdasarkan dampak terhadap organisasi. Apa langkah pertama yang harus dilakukan penata layanan operasional untuk memastikan analisis prioritas ini berjalan efektif? A. Mengintegrasikan hasil kajian dengan tujuan strategis jangka panjang organisasi. B. Menggunakan data historis untuk memprediksi kemungkinan penyebab masalah. C. Melakukan survei kepada pengguna layanan untuk mendapatkan masukan langsung. D. Menyusun kerangka analisis berbasis resiko terhadap tujuan organisasi. Atau E. Memfokuskan analisis pada masalah yang memerlukan waktu penyelesaian tercepat. Yang benar adalah yang
Kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Pembahasan kerangka analisis berbasis resiko adalah langkah pertama untuk menilai sejauh mana suatu permasalahan berdampak terhadap tujuan organisasi. Hal ini memungkinkan penetapan prioritas secara objektif dan strategis ya. Jadi yang D teman-teman ya, menyusun kerangka analisis berbasis resiko terhadap tujuan organisasi. Selanjutnya, dalam menyusun rencana layanan operasional penting untuk menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau SMART. Apa langkah utama penata layanan operasional untuk memastikan bahwa tujuan tersebut tetap relevan dengan kebutuhan instansi? A. Mengacu pada tren industri terbaru yang berkaitan dengan layanan operasional. B. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penentuan tujuan. C. Meninjau kembali tujuan organisasi secara keseluruhan sebelum menetapkan tujuan operasional. D. Membandingkan tujuan layanan dengan organisasi serupa untuk mendapatkan acuan. Atau E. Mengintegrasikan masukan pelanggan langsung dalam perumusan tujuan layanan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan meninjau kembali tujuan organisasi secara keseluruhan, memastikan bahwa tujuan operasional selaras dengan visi, misi, dan strategis organisasi, sehingga relevansi dan keberlanjutan tujuan dapat terjamin ya. Jadi yang C, meninjau kembali tujuan organisasi secara keseluruhan sebelum menetapkan tujuan operasional. Selanjutnya, salah satu tantangan penata layanan operasional dalam menyusun rencana layanan operasional adalah memastikan alokasi sumber daya yang optimal. Langkah apa yang harus diutamakan untuk memastikan efisiensi dalam alokasi sumber daya? A. Melakukan analisis kapasitas sumber daya terhadap kebutuhan layanan. B. Membuat daftar prioritas berdasarkan tingkat urgensi setiap layanan. C. Mengurangi jumlah layanan untuk menyesuaikan dengan keterbatasan sumber daya. D. Memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki anggaran yang sama besar. Atau E. Mengidentifikasi aktivitas layanan yang dapat diotomatisasi untuk mengurangi beban kerja. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman. Pembahasannya, analisis kapasitas sumber daya terhadap kebutuhan layanan adalah langkah kritis untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan layanan secara efisien tanpa membebani sistem. Jadi yang A ya, jadi melakukan analisis kapasitas sumber daya terhadap kebutuhan layanan. Selanjutnya, proses penyiapan bahan dan peralatan layanan operasional memerlukan analisis kebutuhan yang presisi untuk menghindari kekurangan atau kelebihan. Apa langkah awal penata layanan operasional yang paling penting dalam proses memastikan bahwa semua kebutuhan operasional terpenuhi dengan tepat? A. Melakukan perencanaan kebutuhan berdasarkan data historis dan proyeksi permintaan. B. Mengidentifikasi bahan dan peralatan yang paling sering digunakan dalam operasional. C. Membuat daftar inventaris peralatan yang dimiliki saat ini. D. Mengandalkan masukan dari staf terkait mengenai kebutuhan bahan dan peralatan. Atau E. Memprioritaskan bahan dan peralatan dengan biaya terendah untuk menghemat anggaran. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman. Pembahasan perencanaan kebutuhan berdasarkan data historis dan proyeksi permintaan memastikan bahwa bahan dan peralatan yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan aktual sehingga menghindari pemborosan atau kekurangan ya. Jadi yang A teman-teman, melakukan perencanaan kebutuhan berdasarkan data historis dan proyeksi permintaan. Selanjutnya,
Apa pendekatan yang paling efektif untuk mengelola penyimpanan bahan agar mudah diakses dan mendukung kelancaran operasional? A. Mengandalkan staf untuk mengatur bahan secara manual sesuai kebutuhan harian. B. Menyimpan semua bahan dalam satu lokasi untuk memudahkan pengawasan. C. Mengatur penyimpanan berdasarkan alfabet untuk mempercepat pencarian. D. Menggunakan metode FIFO atau first in, first out tanpa memperhatikan kategori bahan. E. Mengelompokkan bahan berdasarkan kategori dan fungsi operasionalnya. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang E ya. Pembahasan mengelompokkan bahan berdasarkan kategori dan fungsi operasional, mempermudah aksesibilitas dan memastikan bahan disediakan sesuai kebutuhan spesifik setiap tugas operasional ya. Jadi jawabannya yang E. Jadi mengelompokkan bahan berdasarkan kategori dan fungsi operasionalnya. Selanjutnya, pelaksanaan layanan operasional yang efektif sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam terhadap prosedur teknis yang ada. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaannya adalah adanya ketidaksesuaian antara harapan pemangku kepentingan dan kapasitas sumber daya yang tersedia. Bagaimana cara terbaik untuk mengelola ekspektasi tersebut agar layanan tetap berjalan sesuai dengan hasil kajian yang telah dilakukan. A. Memperkuat komunikasi dengan semua pemangku kepentingan untuk menjelaskan batasan-batasan yang ada. B. Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap performa layanan agar dapat menyesuaikan ekspektasi lebih fleksibel. C. Menyesuaikan anggaran untuk mencocokkan kapasitas yang diminta dengan sumber daya yang tersedia. D. Mengurangi kompleksitas layanan agar dapat memenuhi harapan dalam batas kapasitas yang ada. Atau E. Melakukan perubahan jadwal operasional agar dapat meningkatkan kinerja layanan secara keseluruhan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman. Pembahasannya, memperkuat komunikasi dengan pemangku kepentingan adalah langkah utama untuk mengelola ekspektasi. Dengan penjelasan yang jelas tentang batasan dan kapasitas yang tersedia, harapan yang tidak realistis dapat dikendalikan tanpa mengorbankan kualitas layanan. Jadi yang A ya, jadi memperkuat komunikasi dengan semua pemangku kepentingan untuk menjelaskan batasan-batasan yang ada. Selanjutnya, teknis pelaksanaan layanan operasional sering menghadapi kendala terkait dengan ketersediaan alat dan bahan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Kendala ini dapat menyebabkan penurunan kualitas atau keterlambatan dalam pelaksanaan. Apa langkah pertama yang paling tepat untuk mengidentifikasi penyebab dan solusi terhadap masalah ini? A. Melakukan analisis penyebab utama, root cause analysis, untuk mengidentifikasi faktor yang penghambat utama. B. Meningkatkan anggaran pengadaan bahan untuk memastikan ketersediaan yang lebih optimal. C. Mengalihkan penggunaan bahan atau alat dari sumber lain yang lebih mudah diakses. D. Membuat prosedur cadangan yang memungkinkan pengguna bahan atau peralatan pengganti. Atau E. Memperkenalkan pelatihan ulang bagi staf untuk meningkatkan keterampilan dalam menangani bahan dan alat. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman. Pembahasannya, analisis penyebab utama atau root cause analysis adalah pendekatan sistematis yang diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab masalah secara mendalam, sehingga solusi yang tepat dapat diterapkan untuk mengatasi kendala yang muncul ya. Yang A jawabannya teman-teman. Jadi melakukan analisis penyebab utama dengan ya root cause analysis ini untuk mengidentifikasi faktor penghambat utama. Selanjutnya, salah satu metode evaluasi kinerja yang paling efektif adalah penggunaan Key Performance Indicator ya atau KPI. Dalam hal ini, memilih KPI yang tepat merupakan tantangan. Apa faktor yang paling penting dalam menetapkan KPI untuk evaluasi kinerja layanan operasional?
A. Kemampuan indikator untuk mencakup seluruh aspek operasional. B. Indikator yang hanya mengukur hasil akhir tanpa mempertimbangkan proses. C. Kepatuhan terhadap anggaran yang tersedia tanpa memperhatikan tujuan operasional. D. Keterukuran dan relevansi indikator dengan tujuan spesifikasi layanan. Atau E. Memilih indikator yang mudah dipahami oleh semua staf tanpa memerlukan pelatihan tambahan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Pembahasan KPI ya, atau Key Performance Indicator yang baik harus memiliki keterukuran yang jelas dan relevansi dengan tujuan spesifik layanan. Ini memastikan evaluasi yang akurat dan mampu mengarahkan perbaikan berkelanjutan. Jadi yang D teman-teman ya, jadi keterukuran dan relevansi indikator dengan tujuan spesifik layanan. Selanjutnya, dalam evaluasi kinerja layanan operasional, seringkali ditemukan bahwa data yang digunakan untuk penilaian tidak sepenuhnya akurat atau up to date. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan data yang digunakan dalam evaluasi tetap relevan dan dapat diandalkan? A. Mengandalkan data yang tersedia tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. B. Menghentikan proses evaluasi sampai data yang lebih akurat tersedia. C. Memperbarui data secara berkala dan memastikan validitas serta kelengkapan data yang digunakan dalam evaluasi. D. Membatasi pengguna data hanya pada informasi yang paling mudah diakses. Atau E. Menggunakan data yang sudah ada meskipun sebagian besar data lama dan tidak lagi relevan. Yang benar adalah yang kita lihat jawaban benar adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan memperbaharui data secara berkala dan memastikan validitas serta kelengkapan data adalah langkah penting untuk menjamin hasil evaluasi yang akurat dan relevan dalam mendukung perbaikan layanan operasional. Jadi yang benar yang C teman-teman ya. Jadi memperbarui data secara berkala, kemudian memastikan validitasnya serta kelengkapan data yang digunakan dalam evaluasi. Apa indikator utama yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan dalam layanan operasional? A. Waktu kerja karyawan. B. Tingkat kesalahan administrasi internal. C. Respon pelanggan terhadap survei kepuasan. D. Jumlah pelanggan baru yang diperoleh. Atau E. Tingkat rotasi karyawan dalam tim layanan. Jawabannya itu adalah C. Pembahasannya, survei kepuasan pelanggan memberikan data langsung tentang pengalaman dan persepsi pelanggan terhadap layanan operasional. Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan layanan dalam memenuhi harapan pelanggan. Ya, jadi jawabannya yang C, respon pelanggan terhadap survei kepuasan. Selanjutnya, mengapa penting bagi organisasi untuk menangani keluhan pelanggan dengan cepat? A. Untuk meningkatkan profit langsung. B. Agar pelanggan tidak beralih ke kompetitor. C. Untuk mengurangi tekanan kerja pada karyawan. D. Agar pelanggan tidak memposting keluhan di media sosial. Atau E. Untuk mengurangi kebutuhan pelatihan karyawan. Jawabannya adalah jawabannya itu adalah yang B ya. Pembahasannya, penanganan keluhan yang cepat menunjukkan bahwa organisasi peduli terhadap kebutuhan pelanggan. Hal ini membantu menjaga loyalitas pelanggan dan mencegah mereka berpindah ke kompetitor yang dianggap lebih responsif. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Menjaga pelanggan itu agar tetap setia dengan organisasi kita. Nah, secara tidak langsung berarti agar pelanggan tidak beralih tempat ke kompetitor. Selanjutnya, apa peran umpan balik pelanggan dalam meningkatkan layanan operasional?
A. Memberikan alasan untuk memotong biaya operasional. D. Mengidentifikasi peluang untuk inovasi dan perbaikan. C. Menurunkan ekspektasi pelanggan terhadap layanan. D. Mengurangi kebutuhan untuk melakukan audit internal. E. Menghilangkan kebutuhan pelatihan bagi staf operasional. Jawabannya adalah yang B ya. Pembahasannya, umpan balik pelanggan memberikan wawasan berharga tentang kekuatan dan kelemahan layanan operasional. Wawasan ini dapat digunakan untuk memperbaiki layanan dan menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Jadi jawabannya yang B. Untuk mengidentifikasi peluang untuk inovasi dan perbaikan. Selanjutnya, bagaimana peningkatan kepuasan pelanggan dapat mempengaruhi kinerja operasional organisasi? A. Meningkatkan efisiensi dengan mengurangi kebutuhan untuk inovasi. B. Menurunkan tingkat keluhan sehingga tim operasional lebih santai. C. Memotivasi karyawan untuk memberikan layanan yang lebih baik. D. Mengurangi kebutuhan investasi dalam pelatihan karyawan. Atau E. Menghilangkan kebutuhan untuk evaluasi layanan secara berkala. Yang benar adalah jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasannya, ketika pelanggan merasa puas, karyawan cenderung mendapatkan umpan balik positif yang dapat meningkatkan semangat kerja dan motivasi mereka. Hal ini menciptakan siklus positif di mana kinerja operasional terus meningkat untuk mempertahankan kepuasan pelanggan. Jadi jawabannya yang C, memotivasi karyawan untuk memberikan layanan yang lebih baik. Selanjutnya, apa tujuan utama dari penerapan prosedur retensi arsip dalam administrasi perkantoran? A. Mengurangi jumlah arsip yang harus disimpan secara permanen. B. Menjamin bahwa arsip penting tidak hilang. C. Meningkatkan efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. D. Menentukan nilai guna arsip berdasarkan waktu penyimpanan. Atau E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Jadi semua benar teman-teman. Pembahasannya, prosedur retensi arsip bertujuan mengelola siklus hidup arsip, termasuk mengurangi jumlah arsip yang tidak relevan, menjaga arsip penting, memanfaatkan ruang penyimpanan secara efisien, dan menentukan nilai arsip berdasarkan waktu dan fungsi ya. Jadi semua jawaban ini adalah benar. Tujuan utamanya untuk ini ya. Sehingga jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, dokumen berikut ini biasanya memiliki periode retensi paling panjang dalam administrasi perkantoran, kecuali A. Laporan keuangan tahunan. B. Kontrak kerja dengan mitra bisnis. E. Email terkait komunikasi sehari-hari. D. Dokumen kepemilikan aset perusahaan. Atau E. Catatan pajak tahunan. Jawabannya adalah yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, email komunikasi sehari-hari biasanya dianggap memiliki nilai jangka pendek, sehingga periode retensinya lebih pendek dibandingkan dokumen hukum atau keuangan yang harus disimpan lebih lama untuk audit atau kepatuhan hukum. Jadi jawabannya yang C, email terkait komunikasi sehari-hari. Itulah yang bukan. Yang bukan atau yang tidak memiliki periode retensi panjang. Dia retensinya pendek. Selanjutnya, dalam sistem retensi arsip, istilah arsip aktif merujuk pada A. Arsip yang digunakan secara terus-menerus dalam kegiatan operasional sehari-hari. B. Arsip yang akan segera dimusnahkan setelah periode retensinya habis. C. Arsip yang perlu dijaga karena memiliki nilai sejarah. D. Arsip yang belum diorganisasi dan diklasifikasi. Atau E. Arsip yang disimpan secara digital dan mudah diakses. Jawabannya adalah yang A. Pembahasan, arsip aktif adalah dokumen yang masih diperlukan untuk keperluan administratif dan operasional sehari-hari. Arsip ini biasanya mudah diakses karena masih sering digunakan. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi arsip aktif itu adalah arsip yang digunakan secara terus-menerus dalam kegiatan operasional sehari-hari. Selanjutnya, manakah langkah yang benar dalam proses penentuan periode retensi arsip? A. Menentukan tempat penyimpanan arsip sebelum menetapkan nilainya. B. Memusnahkan arsip yang sudah tidak digunakan tanpa panduan hukum. C. Mengelompokkan arsip berdasarkan kategori nilai guna.
administratif, hukum, finansial, historis. D. Menyimpan semua arsip selama lebih dari 10 tahun untuk memastikan keamanannya. Atau E. Menyerahkan semua arsip kepada pihak ketiga tanpa evaluasi internal. Yang benar adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Arsip harus dievaluasi berdasarkan nilai kegunaannya untuk menentukan periode retensi. Arsip administratif mungkin memiliki periode lebih pendek, sementara arsip hukum dan finansial membutuhkan penyimpanan yang lebih lama. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Langkah yang benar dalam proses menentukan periode retensi. Nah, itu harus dikelompokkan dulu arsip tersebut berdasarkan kategori nilai gunanya. Nah, ada yang nilai administratif, hukum, finansial, dan historis. Selanjutnya, apa risiko utama jika prosedur retensi arsip tidak diterapkan dengan baik dalam administrasi perkantoran? A. Kehilangan dokumen penting yang masih diperlukan. B. Biaya penyimpanan yang meningkat karena arsip menumpuk. C. Ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum tentang penyimpanan arsip. D. Kesulitan dalam mengakses dokumen saat diperlukan. Atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah yang E ya, semua jawabannya benar. Pembahasan, tidak adanya prosedur retensi arsip yang baik dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk kehilangan dokumen penting, kemudian peningkatan biaya penyimpanan, ketidakpatuhan terhadap SOP atau hukum ya, kemudian kesulitan dalam menemukan dokumen yang dibutuhkan ya. Jadi kalau misalnya prosedur retensi arsip tidak diterapkan dengan baik, maka yang terjadi semua ini bakal terjadi teman-teman ya, empat-empatnya. Kehilangan dokumen, biaya penyimpanannya tinggi atau meningkat, tidak patuh terhadap SOP atau hukum, kesulitan dalam mengakses arsip jika kita memerlukan arsip ya, nyarinya susah. Jadi jawabannya adalah E, semua jawaban benar. Selanjutnya, apa perbedaan utama antara sarana dan prasarana perkantoran dalam konteks administrasi kantor? A. Sarana bersifat fisik, sementara prasarana bersifat non-fisik. B. Sarana digunakan langsung untuk mendukung pekerjaan, sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung yang menunjang operasional. C. Sarana membutuhkan perawatan rutin, sedangkan prasarana tidak. D. Prasarana merupakan alat tulis kantor, sedangkan sarana adalah gedung dan ruangan. C. Sarana dan prasarana adalah istilah yang dapat dipertukarkan. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang B, teman-teman. Pembahasannya, sarana adalah alat atau perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk melaksanakan tugas. Misalnya seperti komputer, mesin fotokopi, gitu ya, dan lain-lain. Nah, sedangkan prasarana itu adalah fasilitas yang mendukung keberlangsungan aktivitas tersebut. Misalnya gedungnya, ya, ruang kantornya, kemudian jalan menuju ke kantor tersebut, dan lain sebagainya. Jadi sarana itu adalah alat untuk kerjanya, kalau prasarana itu alat penunjangnya. Nah, gitu, ruangan, kemudian gedung, jalan menuju ke situ, itu prasarana. Selanjutnya, jadi jawabannya yang B ya, yang ini ya. Jadi sarana digunakan langsung mendukung pekerjaan, sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukungnya yang menunjang operasional tersebut. Selanjutnya, contoh prasarana perkantoran adalah A. Mesin fotokopi, B. Laptop untuk staf administrasi, C. Gedung kantor, D. Alat tulis kantor, atau E. Printer multifungsi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Jadi prasarana itu kan pendukung. Pembahasannya coba kita lihat. Prasarana merujuk pada fasilitas pendukung, ya kan? Yang lebih besar atau bersifat infrastruktur seperti gedung, ya, gedungnya ya, gedung kantor, kemudian ruangannya, kemudian jalan akses menuju ke kantor tersebut atau ke ruangan ya, yang menunjang operasional organisasi. Jadi jawabannya adalah gedung kantor. Selanjutnya, manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan pentingnya sarana perkantoran? A. Sarana perkantoran membantu menciptakan efisiensi kerja dengan meminimalkan waktu dan tenaga. B. Sarana perkantoran hanya berfungsi sebagai cadangan apabila prasarana mengalami kerusakan. C. Sarana perkantoran dirancang untuk mengurangi biaya operasional kantor. D. Sarana perkantoran hanya diperlukan oleh Departemen Administrasi. Atau E. Sarana perkantoran lebih penting daripada prasarana dalam semua situasi. Jawabannya adalah
Jawabannya itu adalah yang A ya. Pembahasannya, sarana seperti komputer, kemudian mesin fotokopi, dan alat tulis dirancang untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari, sehingga waktu dan tenaga dapat dihemat, meningkatkan efisiensi kerja ya. Jadi pernyataan yang benar itu adalah yang A. Jadi sarana itu merupakan sarana perkantoran ya, itu bisa membantu menciptakan efisiensi kerja dengan meminimalkan waktu dan tenaga. Yang biasanya manual, kalau sudah menggunakan laptop akan lebih cepat gitu kan, dan lain sebagainya. Soal selanjutnya, manakah yang termasuk dalam kategori sarana perkantoran tetapi bukan prasarana perkantoran? A. Ruang rapat untuk staf manajemen, B. Sistem pendingin udara AC di gedung kantor, C. Mesin scanner untuk digitalisasi dokumen, D. Lift yang digunakan untuk akses antar lantai, atau E. Area parkir kantor. Jawabannya adalah jawabannya itu adalah yang C tentunya ya teman-teman. Ini merupakan sarana ya. Pembahasan mesin scanner adalah alat yang digunakan langsung untuk mendukung pekerjaan administratif sehingga dikategorikan sebagai sarana. Prasarana mencakup elemen infrastruktur yang menunjang kegiatan operasional secara keseluruhan. Jadi jawabannya yang C. Yang sarana itu adalah merupakan mesin scanner untuk digitalisasi dokumen. Kalau yang lainnya ini adalah prasarana ini. Prasarana, dan prasarana. Selanjutnya, apa dampak utama jika prasarana perkantoran tidak dikelola dengan baik? A. Penurunan produktivitas staf karena alat kerja rusak. B. Meningkatnya biaya pemeliharaan sarana kerja. C. Gangguan operasional kantor akibat kondisi fasilitas yang tidak memadai. D. Berkurangnya jumlah alat tulis kantor yang tersedia. E. Penurunan kecepatan dalam menyelesaikan tugas administrasi. Jawabannya adalah jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pembahasannya, prasarana seperti gedung, ruang kantor, atau jaringan listrik yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan gangguan besar pada operasional organisasi. Misalnya, ruangan kerja yang tidak layak atau listrik yang sering padam. Jadi jawabannya yang C. Gangguan operasional kantor akibat kondisi fisik yang tidak memadai. Selanjutnya, apa perbedaan mendasar antara pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin, dan pemeliharaan darurat? A. Pemeliharaan rutin dilakukan setiap waktu, berkala sesuai kebutuhan, dan darurat dilakukan jika ada kerusakan besar. B. Pemeliharaan rutin dilakukan terjadwal, berkala sesuai periode tertentu, dan darurat untuk menangani kerusakan mendesak. C. Pemeliharaan rutin untuk memperbaiki, berkala untuk mengganti, dan darurat untuk memperbarui sarana. D. Pemeliharaan rutin dilakukan oleh tim internal, berkala oleh vendor, dan darurat oleh pihak manajemen. Atau E. Pemeliharaan rutin dan berkala tidak membutuhkan biaya tambahan, sedangkan darurat memerlukan alokasi anggaran khusus. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya kita lihat. Pemeliharaan rutin adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari atau sesuai jadwal tetap untuk menjaga performa sarana dan prasarana, seperti pembersihan. Kalau pemeliharaan berkala dilakukan pada periode tertentu, misalnya bulanan atau tahunan ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau per 6 bulan, atau per tahun sekali ya. Itu untuk memperbaiki atau mengganti komponen. Dan yang terakhir, pemeliharaan darurat itu dilakukan ketika terjadi kerusakan mendesak yang memerlukan tindakan segera ya. Jadi ini yang membedakan ya, perbedaan mendasar kaitannya dengan pemeliharaan berkala, pemeliharaan rutin, dan pemeliharaan darurat. Kalau rutin dia itu terjadwal, kalau berkala dia itu sesuai periode ya, sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau setahun sekali ya. Kalau darurat dia itu adalah sifatnya yang insiden. Kalau ada kerusakan langsung diperbaiki. Jadi jawabannya adalah yang B. Pemilihan rutin lakukan secara terjadwal, berkala prosedur, periode tertentu ya. Darurat yang kerusakan mendesak. Selanjutnya, bagaimana peran sarana dalam meningkatkan efisiensi operasional kantor? A. Menyediakan fasilitas infrastruktur yang mendukung logistik perusahaan. B. Mempermudah proses kerja dengan menyediakan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan operasional. C. Mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia secara signifikan.
D. Mengganti kebutuhan akan pelatihan keterampilan administrasi. E. Memastikan keamanan dokumen-dokumen penting perusahaan. Jawabannya adalah jawabannya itu adalah yang B. Pembahasannya, sarana seperti komputer, printer, dan mesin fotokopi mendukung tugas administratif sehingga proses kerja menjadi lebih cepat dan efisien. Membantu karyawan mencapai target mereka dengan lebih mudah ya. Jadi jawabannya yang B, mempermudah proses kerja dengan menyediakan alat-alat yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Selanjutnya, apa yang terjadi jika sarana perkantoran tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi? A. Produktivitas karyawan akan tetap stabil. B. Tidak ada pengaruh signifikan terhadap kinerja keseluruhan. C. Karyawan dapat mengganti kebutuhan tersebut dengan cara manual. D. Organisasi akan tetap berjalan tanpa hambatan berarti. Atau E. Peningkatan biaya operasional akibat kebutuhan peralatan tambahan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Pembahasannya, sarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi memaksa karyawan mencari solusi alternatif yang seringkali tidak efisien dan memerlukan biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerjaan. Jadi jawabannya yang E ya, peningkatan biaya operasional akibat kebutuhan peralatan tambahan. Selanjutnya, mengapa keberadaan prasarana yang memadai dapat mempengaruhi motivasi kerja karyawan? A. Karena prasarana yang baik menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kenyamanan kerja. B. Karena prasarana yang baik menggantikan kebutuhan untuk pengelolaan sarana. C. Karena prasarana yang lengkap mengurangi jumlah tugas administratif karyawan. D. Karena prasarana menentukan jumlah bonus yang akan diterima karyawan. Atau E. Karena prasarana menghilangkan kebutuhan pelatihan karyawan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A. Pembahasannya, prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang nyaman dan fasilitas pendukung menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini menunjukkan perhatian perusahaan terhadap kebutuhan karyawan, sehingga meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman, karena prasarana yang baik menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kenyamanan kerja. Selanjutnya, apa risiko terbesar jika terlalu sering melakukan pemeliharaan darurat dibandingkan dengan pemeliharaan berkala atau rutin? A. Biaya pemeliharaan menjadi lebih tinggi dari anggaran. B. Penurunan kualitas layanan karena frekuensi kerusakan. C. Kerusakan menjadi semakin sulit diperbaiki karena tidak terdeteksi sebelumnya. D. Kebutuhan untuk menyewa pihak ketiga menjadi lebih sering. Atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Jadi semua jawabannya benar. Jadi resiko terbesar jika sering melakukan pemeliharaan darurat ya tanpa melakukan pemeliharaan rutin ya atau berkala itu terjadi keempat-empatnya ini teman-teman ya. Nah, keempat-empatnya ini terjadi semua ya. Dia menjadi biaya menjadi lebih tinggi, kemudian kualitas layanan menjadi nurun, kemudian kerusakannya sulit diperbaiki karena tidak pernah melakukan pemeliharaan berkala ya atau rutin. Kemudian kebutuhan menyewa pihak ketiga menjadi lebih sering karena mungkin pihak internal tidak bisa memperbaiki sehingga nyewa pihak ketiga. Sehingga jawabannya adalah yang E, semua jawaban benar. Selanjutnya, dalam kategori prasarana perkantoran, sistem keamanan seperti CCTV dan alat pemindai sidik jari termasuk jenis A. Sarana kerja individual, B. Prasarana penunjang keamanan dan akses, C. Sarana administrasi digital, D. Prasarana teknis tidak langsung, atau E. Sarana pelengkap operasional kantor. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Pembahasannya, sistem keamanan seperti CCTV dan alat pemindai sidik jari adalah prasarana karena berfungsi sebagai fasilitas pendukung yang menjamin keamanan dan akses yang terkontrol di lingkungan kantor. Di lingkungan kantor maksudnya ya.
Jadi sistem keamanan CCTV dan alat pemindah itu merupakan prasarana teman-teman ya, penunjang keamanan dan akses. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekarang kita masuk ke soal contoh soal TIU ya, tes intelijensi umum. Jadi ini soal masuk juga dalam kompetensi teknis di P3K ya. Ini informasi dari yang sudah mengikuti ujian. Jadi ada beberapa soal TIU. Nah, ini kita akan sepil beberapa soalnya. Dan soal yang keluar nanti teman-teman kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Walaupun tidak sama soalnya, tapi kurang lebih bentuknya nanti akan seperti ini. Oke, kita langsung bahas ya dari soal yang pertama. Kaitannya dengan TIU ini. Jadi seorang tukang mebel kayu dapat membuat 12 meja dalam 6 hari. Jika ia ingin membuat 18 meja, berapa lama waktu yang diperlukan? A 8 hari, B 9 hari, C 10 hari, D 12 hari, atau E 14 hari. Silahkan dijawab teman-teman. Gampang ya Mas Yan ya. Nah, kalau dia 12 meja itu 6 hari. Nah, yang ditanyakan kalau 18 meja itu berapa hari? Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi jawabannya yang B ya. Di waktu yang diperlukan dari 18 meja itu adalah 9 hari. Kita lihat pembahasannya. Jika dia membuat 12 meja, teman-teman, itu waktunya adalah 6 hari. Jadi, kita hitung dulu per harinya. Nah, per harinya itu adalah berarti 12 dibagi 6. Berarti perharinya dia menghasilkan 2 meja, ya kan? Nah, perharinya 2 meja. Maka kalau untuk 18 meja, ini tinggal dibagi saja, ya 18 dibagi 2, yaitu ketemunya 9 hari, ya. Karena perharinya 2, sedangkan yang ditanya itu kalau 18 meja berapa hari? Ya sudah, berarti total meja itu dibagi dengan jumlah meja per hari yang diperoleh, yaitu 2. Sehingga ketemu 9 hari ya. Jadi jawabannya 9 hari. Selanjutnya, hitunglah hasil dari perhitungan berikut. 2, 3, 4, 5 dikali 1, 1, 2 ditambah 7, 8, 9. Maka hasilnya A 263 429, B 262 429, C 264 429, D 265 429, atau E 266 429. Silahkan dihitung teman-teman. Oke. Silahkan dihitung ya. Ini butuh kecepatan aja ya, kecepatan dan ketepatan dalam menghitung ini. Kalau cara menghitungnya saya rasa teman-teman sudah paham ya. Oke, kalau sudah kita lihat ya, hasilnya dari 2345 dikali 112 ditambah 789 adalah yang A ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Langkah pertama ya teman-teman, yang dihitung itu adalah perkaliannya dulu. Ya, perkaliannya dulu ya. Jadi kalau misalnya ada kurang, ada jumlah, ya, ada kali, ada bagi gitu. Makanya pertama itu perkalian. Nah, kemudian kalau ada bagi, kedua pembagian, kemudian ada jumlah dan ada pengurangan, maka penjumlahan dulu, baru terakhir adalah pengurangan gitu ya. Kalau dalam hal ini adalah perkalian dulu yang diproses ya. Sehingganya 2345 itu dikali 112 dulu. Sehingganya mendapatkan hasil yaitu 262 640. Kalau sudah dapatkan hasil dari perkalian, maka baru bisa dijumlahkan dengan 789 ya. Nah, jadi hasil perkalian tadi dijumlahkan 789. Ini ya hasil perkalian. Jadi hasilnya adalah 263 429. Nah, ini jawabannya. Jadi di sini perkaliannya dulu baru penjumlahannya ya. Jadi 263 429. Selanjutnya, jika X sama dengan 3, kemudian Y sama dengan 5, maka persamaan mana yang benar? A, X plus 2 sama dengan Y, B, X min 1 sama dengan Y, C, X plus Y sama dengan 8,
atau DX kurang dari Y atau lebih kecil dari Y, EX sama dengan Y. Yang benar adalah sudah ketemu teman-teman persamaan yang benar ya, sesuai dengan ini. X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5, persamaan yang benar di bawah ini yang mana? Sudah ketemu ya? Oke. Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Kenapa yang D? Kita lihat ya. Diketahui X itu kan sama dengan 3 ya. Kemudian Y sama dengan 5. Artinya X itu jumlahnya 3, Y jumlahnya 5. Berarti X itu lebih kecil dari Y. Karena X-nya 3, Y-nya 5. Nah, X-nya 3, kemudian Y-nya adalah 5. Sehingganya X lebih kecil dari Y. Jawabannya D ya. Ini persamaan yang benar. Selanjutnya, sebuah perusahaan membeli 100 unit barang dengan harga per unit 150.000. Setelah beberapa waktu, perusahaan tersebut menjual barang-barang tersebut dengan harga per unitnya 180.000. Selain itu, ternyata perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi sebesar 3 juta rupiah untuk seluruh barang. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan setelah menjual seluruh barang tersebut? A 12%, B 15%, C 18%, D 20%, atau E 0%. Silakan dihitung teman-teman. Jawaban yang benar adalah Oke, sudah dihitung teman-teman? Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang E ya. Nah, jadi keuntungannya itu adalah yang E. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Modal awal ya, atau yang dikeluarkan awal itu adalah 150.000 dikali 100 unit ya. Jadi dengan harga ya, dia membeli 100 unit ini barang teman-teman dengan harga 150 ya. Nah, berarti ini 150.000 harganya dibeli 100 unit. Sehingga dia mengeluarkan yang pertama adalah 15 juta ya. Terus kemudian selanjutnya setelah beberapa waktu perusahaan tersebut menjual barang-barang per unitnya 180.000 ya, dijual per unitnya 180.000. Berarti kalau dikali 100 unit dapatnya adalah 18 juta ya. Nah, 18 juta. Oke. Selanjutnya, perusahaan mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya transportasi dan administrasi 3 juta. Nah, artinya mengeluarkan uang lagi ya. Jadi biaya pengeluaran di sini teman-teman adalah 3 juta ya. Sehingga keuntungannya adalah 18 juta dikurang 15 juta. Nah, ini penjualan tadi ya. Dia menjual 18 juta karena modal awal itu 15 juta. Ya kan? Kemudian dikurang 3 juta. 3 juta ini merupakan pengeluaran biaya administrasi yang transportasi tadi ya. Ya kan? Di 18 juta ini adalah hasil penjualan. 15 juta ini modal ya. Modal untuk membeli barang pertama tadi. 3 juta adalah biaya administrasi. Sehingganya diperoleh 15 juta ya. Jadi kalau kita ngitung persentasenya adalah modalnya 15 juta ya, karena tadi 150.000 membeli 100 unit ya, sehingganya 15 juta. Kemudian pendapatannya 15 juta juga. Ya, sehingganya keuntungan menjadi 0% atau tidak untung ya, atau hanya balik modal saja gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang 0% gitu. Oke, ke soal selanjutnya. Pembangunan sebuah rumah memerlukan waktu 1 bulan jika dilakukan oleh 20 orang. Jika ada penambahan pekerja sebanyak 10 orang, maka berapa lama waktu pembangunan rumah tersebut?
A 20 hari, B 30 hari, C 40 hari, D 50 hari, atau E 60 hari. Yang benar adalah, silahkan dihitung teman-teman. Nah, ini membangun rumah teman-teman. Kalau dia 20 orang, diselesaikan sebulan. Nah, ternyata kalau ditambah 10 orang lagi, nah itu berapa hari, ya kan? Karena kalau hanya 20 orang, itu 30 hari selesainya. Nah, ternyata kalau misalnya 30 orang, nah itu berapa hari? Kalau 20 orang 30 hari, berarti kalau 30 orang berapa hari? Nah, itu yang ditanya. Sudah ketemu ya hitung-hitungannya ya? Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang A ya. 20 hari ya. Ini salah ya. Harusnya yang A. 20 hari. Kenapa 20 hari? Kita lihat pembahasan. Jika 20 pekerja ya, maka diselesaikan 1 bulan ya, atau 30 hari. Nah, ini untuk 20 pekerja. Kalau misalnya ditambah lagi 10 pekerja ya, hingga total pekerja adalah 30 orang ya. Berarti totalnya sekarang 30 orang. Nah, ditanya nih, berapa hari penyelesaiannya? Kalau 20 pekerja itu 30 hari, ya. Nah, kalau 30 berapa? Nah, berarti 30 pekerja, itu yang ditanya berapa hari ya, ini ya, menyelesaikannya. Gampang teman-teman, jadi tinggal hari ya, dalam bekerja itu, tinggal 20 orang tadi, ya. 20 orang tadi itu dibagi dengan 30 orang yang ditanya. Ya, 20 orang dibagi 30 orang yang ditanya. Kemudian dikali 30 hari. Nah, 30 hari ini ngambilnya dari hari yang bisa diselesaikan kalau 20 orang. Gitu. Nah, sehingganya ketemulah 20 hari kerja kalau dia 30 pekerja. Ya. Jadi 20 hari itu bisa diselesaikan kalau pekerjanya 30 orang. Ya, sehingganya yang benar adalah yang A. Begini caranya teman-teman. Oke, selanjutnya. Kita masuk ke soal antonim ya, atau lawan kata. Abolisi adalah lawan kata dari A. Pembentukan, B. Penangkapan, C. Pembusukan, D. Perubahan, atau E. Pengawasan. Oke, jawab cepat teman-teman. Ya, kita lihat langsung ya, jawabannya adalah yang A ya. Pembahasannya, abolisi ya, itu peniadaan peristiwa pidana atau penghapusan atau perbudakan kalau di Amerika ya. Jadi lawan kata abolisi adalah pembentukan ya. Karena abolisi itu sinonimnya adalah peniadaan gitu ya. Jadi kalau lawannya berarti pembentukan. Selanjutnya, anomali itu lawan kata dari A. Aturan, B. Normal, C. Patuh, D. Takut, E. Salah. Yang benar adalah sudah ya. Kita jawab cepat. Kita jawab cepat. Yang jawabannya yang benar itu adalah yang B ya, normal. Kita lihat pembahasan ya. Anomali itu merupakan persamaan kata dari ketidaknormalan ya. Penyimpangan dari normal, kelalaian, kemudian penyimpangan atau kelalaian. Nah, jadi kalau kita ditanya lawan katanya, anomali adalah berarti normal ya. Karena anomali itu tidak normal gitu ya. Atau penyimpangan dari normal atau kelainan ya. Sehingga jawabannya lawan kata anomali adalah normal. Selanjutnya, nah, kita masuk sinonim ya, atau persamaan kata. Kalau sama dengan ini, berarti tandanya persamaan kata. Sinonim. Tendensi itu persamaan kata dari A. Denyut tadi, B. Lawan, C. Utama, D. Ruang, atau E. Kecenderungan. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat teman-teman ya. Jawaban yang benar adalah yang E ya. Kenapa yang E? Kita lihat pembahasannya. Tendensi itu adalah kecenderungan ya, atau kecondongan pada suatu hal ya. Sehingga persamaan kata tendensi adalah kecenderungan yang E.
Selanjutnya, supervisi itu persamaan kata dari A. Pengawasan, B. Luar biasa, C. Pegawai, D. Bos, atau E. Manajer. Yang benar adalah Oke, kita jawab cepat. Yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Supervisi itu sama dengan adalah pengawasan utama ya, atau pengontrolan tertinggi atau penyeliaan ya. Jadi supervisi adalah pengawasan. Selanjutnya, sporadis. Nah, sporadis ini persamaan kata dari A. Rapat, B. Subur, C. Banyak, D. Jarang, atau E. Rusak. Kita jawab dengan cepat. Yang benar D ya. Pembahasan sporadis itu merupakan keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana-sini. Tidak tentu, kadangkala atau kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang itu kan berarti jarang gitu ya. Berarti adalah D persamaan kata sporadis. Selanjutnya, nah ini analogi ya. Kalau di analogi yang pertama adalah kompor api, maka persamaan kata dari analogi yang di atas itu adalah A. Palung gula, B. Pohon buah, C. Kipas angin, D. Jalan macet, atau E. Lemari es. Ya, ini kita suruh mencari persamaan kata ya. Persamaan kata analogi ya. Nah, kalau kompor api berarti persamaan katanya adalah dengan apa analoginya ya, yang beranalogi. Oke, sudah ketemu ya. Kompor api antara A, B, C, D, E ini yang sesuai dengan analogi di atas adalah Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Yang benar adalah yang C, teman-teman. Kipas angin. Kenapa kipas angin? Kita lihat pembahasannya. Kompor itu menghasilkan api, ya. Nah, maka jawabannya yang paling tepat itu adalah kipas angin menghasilkan angin, ya. Jadi betul ya. Jadi yang benar adalah yang C, kipas angin. Selanjutnya, masih analogi ya persamaan kata. Suhu Celcius. Nah, itu analogi persamaan katanya. A. Termosuhu, B. Api kebakaran, C. Banjir air, D. Gempa Richter, atau E. Dosis obat. Nah, dari jawaban-jawaban ini, yang analoginya sama dengan yang di atas adalah Sudah ya, kita ketemu persamaannya. Kalau sudah, kita lihat jawaban adalah yang D. Kenapa yang D? Kita lihat pembahasannya. Suhu itu dapat diukur dengan skala Celcius. Nah, maka atau sedangkan gempa ya, itu dapat diukur dengan skala Richter. Ya, jadi sesuai ya analoginya ya. Jawabannya yang D ya. Kalau gempa diukurnya dengan Richter. Karena di sini suhu diukurnya dengan Celcius. Selanjutnya, jika saya lolos seleksi tim nasional, saya akan pindah klub. Saya tidak pindah klub. Maka kesimpulan yang tepat adalah A. Saya lolos seleksi tim nasional, B. Saya pindah klub, C. Saya tidak lolos seleksi, saya tidak pindah klub, D. Saya lolos seleksi tim nasional dan tidak pindah klub, atau E. Saya tidak lolos seleksi tim nasional. Yang benar adalah Oke. Ini soal-soal contoh yang kita diminta untuk memberikan kesimpulan ya dari pernyataan-pernyataan di atasnya. Sudah ketemu ya, gampang ini ya. Nah, kalau saya ingatkan seperti ini ya. P adalah Q, maka R adalah kurang lebih seperti itulah. Atau P sama dengan Q, kalau dia bukan P maka dia sama dengan bukan Q, gitu berarti kan. Sudah ketemu ya? Kalau sudah ketemu jawabannya, kita lihat pembahasannya ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang E. Kenapa yang E teman-teman? Kita lihat pembahasan. P1 ya, kita anggap aja P1 itu adalah kalimat jika saya lolos tim
jika saya lolos seleksi tim nasional, ya, itu adalah P, maka, nah ini maka saya akan pindah ke klub, berarti Q. Nah, berarti kan P1, ya teman-teman, berarti P1 itu sama dengan jika P, maka, ya, maka Q. Nah, ini P1-nya, ya ini P1. Pernyataan 1, ini ya. P ini kalimat ini. Jika saya lolos, ya tim seleksi tim nasional, ya seleksi tim nasional, ini adalah P, maka saya ini adalah Q ya, saya akan pindah ke klub. Ya, ini pernyataan yang pertama. Nah, kita masuk ke pernyataan kedua. Nah, pernyataan kedua sudah muncul satu kalimat ya, yaitu saya tidak pindah klub. Nah, ini ya, berarti ini tidak Q ya, karena ini merupakan kesimpulan. Berarti P2-nya teman-teman di sini, P2-nya ya, itu sama dengan yang pertama adalah tidak Q. Ya, nih. Saya tidak pindah klub, berarti kan tidak Q ya, karena ada kalimat tidaknya. Nah, sedangkan di sini Q-nya adalah saya akan pindah klub. Ya, di sini pernyataan P2 saya tidak pindah klub, jadi sehingganya dia tidak Q. Maka yang benar kalau dia tidak Q, berarti di sini kesimpulannya dia harus tidak juga, berarti tidak P. Nah, tidak P ini kalau kita kembalikan ke P ya. Nah, P itu kan jika saya lolos seleksi tim nasional, itu adalah pernyataan P. Tadi kalau tidak P, saya tidak lolos tim nasional. Ya, ditambahin kalimat negatif ya. Nah, kalau dia negasi P ya, ini negasi P. Tidak, ini negasi Q adalah tidak. Berarti di sini negasi P ini merupakan adalah saya, ini ya. Jadi negasi P itu merupakan di sini saya tidak lolos timnas ya. Nah, saya tidak lolos timnas. Nah, negasi P-nya, karena negasi Q-nya sudah ketahuan, tinggal kita lihat negasi P-nya gitu. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E, teman-teman ya. Jadi saya tidak lolos seleksi timnas. Oke? Paham ya teman-teman ini ya, P1 dan P2 ini? Kalau paham, kita ke soal selanjutnya. Andi, Anton, dan Intan adalah saudara. Usia Andi terpaut 1 bulan dengan Intan. Andi memanggil ayah Intan dengan sebutan paman. Intan juga memanggil ayah Andi dengan sebutan paman. Anton adalah saudara Andi dan lebih tua dari Andi, tetapi tidak lebih tua dari Intan. Ya, berarti dia tidak lebih tua dari Intan, tapi lebih tua dari Anton. Jadi kesimpulannya adalah A, Andi lebih tua dari Intan, B, Intan paling muda, C, Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan, D, Intan seumuran dengan Andi, E, Anton lebih tua dari Intan dan lebih muda dari Andi. Yang benar adalah Oke, sudah teman-teman ya. Kalau sudah, kita lihat pembahasannya ya, beserta jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Nah, ini jawaban yang paling masuk akal C ini. Kenapa masuk akal? Kita lihat ya. Anton dan Andi adalah saudara kembar. Nah, Anton lahir beberapa saat sebelum Andi. Berarti kan Anton lebih tua sedikit dari Andi ya, hanya beberapa saat saja. Ya, tapi umur mereka sama. Dan mereka lebih muda dari Intan. Yang menyatakan lebih muda 1 bulan dari Intan itu adalah yang pertama ini. Ya, usia Andi terpaut 1 bulan. Nah, ini yang menyatakan bahwasanya usia mereka ya, mereka lebih muda dari 1 bulan nih. Nah, mereka lebih muda 1 bulan itu adalah ini. Kemudian kenapa kok bisa tahu mereka lebih muda? Nah, mereka lebih muda tahunya dari sini. Dari Anton itu saudara Andi lebih tua dari Andi, tetapi tidak lebih tua dari Intan. Nah, kalimat kedua ini yang menyatakan bahwasanya Intan yang paling tua di antara mereka ya.
Jadi di sini kalimat ini menyatakan Intan itu lebih tua dari mereka berdua ya. Jadi Intan paling tua di sini. Nah, di sini Intan paling tua ya. Sehingga kesimpulan yang paling masuk akal itu adalah yang C ya teman-teman. Yang C yaitu Anton dan Andi saudara kembar dan lebih muda dari Intan. Karena Intan yang paling tua. Gitu. Oke, sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita ke soal selanjutnya. Oke. Berat badan Adinda lebih besar Dini, tetapi lebih rendah dari Ulfa. Berat badan Ulfa lebih besar dari Pandu, tetapi tidak lebih besar dari Dewi. Berat badan Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi kesimpulannya urutan berat badan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah berarti yang ditanya teman-teman, badan yang paling besar hingga terkecil itu urutannya yang benar adalah yang mana? Nah, yang A, Dewi Ulfa Pandu Adinda. B, Ulfa Pandu Dewi Dini Adinda. C, Dini Adinda Pandu Dewi Ulfa. D, Adinda Dini Dewi Pandu Ulfa. Atau E, Ulfa Pandu Dini Dewi Adinda. Yang benar adalah yang. Nah teman-teman bisa mencari satu saja sebenarnya ya, yaitu siapa badannya yang paling besar gitu. Nah, kalau sudah ketemu siapa yang paling besar, nah, nanti kita bisa pakai mekanisme eliminasi ya. Karena di sini ininya beda-beda nih. Awalnya nih, ini Dewi, ini Ulfa, ini Dini, ini Adinda. Nah, cuma dua ini aja yang sama, E sama B. Nanti kalau ketemu siapa yang paling besar, nah, tinggal dilihat awalnya ini siapa gitu. Jadi yang lain dieliminasi gitu ya. Sudah ketemu urutannya dari besar terkecil? Ya, kita lihat ya pembahasan. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang A, teman-teman. Badan yang paling besar itu adalah Dewi. Nah, sebenarnya kalau kita sudah tahu badan paling besar Dewi, kita sudah bisa dibilang bisa mengeliminasi yang lainnya. Ini Ulfa ya, udah kita eliminasi ya. Kemudian Dini kita eliminasi, Adinda kita eliminasi. Ya, gini aja yang cepat cara jawabnya. Nah, Ulfa kita eliminasi. Karena dari semua ini yang paling besar badannya adalah Dewi. Gitu ya. Dari sini aja kita sudah bisa melihat jawaban yang benar adalah yang A. Tapi kita lihat caranya ya untuk menghitung detailnya ya. Di sini kan menyebutkan bahwasanya Adinda itu lebih besar dari Dini ya. Ya. Tetapi Adinda itu ya, Adinda ini dia kurang dari Ulfa. Tapi Ulfa lebih besar dari Pandu. Kemudian Ulfa dia kurang dari Dewi ya. Pandu lebih besar dari Adinda. Jadi yang benar yang paling besar itu adalah ini. Nah, Dewi ya. Dewi baru Ulfa. Gitu. Kita lihat ya. Jadi urutannya itu pertama Dewi, Ulfa, Pandu, Adinda dan Dini gitu. Nah, kalau kita sudah ketemu yang pertama yang paling besar, Dewi itu udah selesai ya. Ya, langsung kita pilih ini jawabannya. Gitu teman-teman. Tapi bolehlah sampai melihat kedua ini ya, Ulfa apakah betul ini badannya besar kedua gitu. Tapi saya rasa betul gitu kan. Karena di sini tidak ada Dewi lagi gitu, sehingga nggak perlu melihat yang kedua gitu ya. Nah, sehingga jawabannya benar itu adalah yang A ya teman-teman. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya suatu kelompok belajar mempunyai anggota 7 orang. Jika setiap belajar semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar, banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah A720, B 1440, C 2520, D 5040, atau E 5420. Yang benar adalah Oke, silahkan dihitung teman-teman. Mudah ya. Nah, dari 7 orang itu yang ditanya
posisi duduk melingkar ya. Nah, itu berapa cara banyaknya ya. Jadi banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota tersebut melingkar itu berapa? Sudah ya? Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya teman-teman. Kenapa yang A? Kita lihat caranya. Jadi kalau misalnya ketemu soal yang seperti ini ya, duduk melingkar, itu kita menggunakan rumus permutasi siklik ya. Jadi kalau misalnya ada 7 orang ya, tidak diatur secara khusus, mereka melingkar duduknya, maka rumusnya adalah 7 min 1 atau 6 ya. Nah, dalam hal ini tinggal dikalikan saja secara ke belakang ya. Berarti 6 dikali 5, kemudian dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, gitu. Jadi perkalian ini itu menentukan banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut. Sehingga kalau kita kalikan ya, 6 dikali 3, 30, 30 dikali 4, 120, ya 120 dikali 3 itu 360, 360 dikali 2 itu 720, kemudian dikali 1 tetap 720. Sehingganya banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok 7 orang tersebut itu adalah 720 cara ya. Tentunya menggunakan rumus permutasi siklik seperti ini ya. Tinggal 7 dikurangi 1 ya. Nah, jadi 6. 6 ini nanti langsung dikalikan saja ke belakang. 6 kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1, dan seterusnya. Begitu cara menghitungnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Masih dalam duduk melingkar ya. Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, anggota 1, dan anggota 2. Susunan posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi meja bundar. Nah, artinya melingkar ya. Jika ketua dan wakil, nah ini ada ketentuan khusus. Jika ketua dan wakil harus saling berdekatan. Nah, jadi ketua dan wakil tuh nggak boleh berjauhan. Dia harus saling berdekatan. Ini khususnya. Yang ditanya sama seperti tadi, banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah A. 8 cara, B. 12 cara, C. 24 cara, D. 48 cara, atau E. 120 cara. Nah, silahkan dihitung. Ini sudah ada tambahan ketentuan khusus ya. Ketua dan wakil tidak boleh berjauhan, dia berdekatan. Itu kuncinya. Silahkan dihitung teman-teman. Masih menggunakan rumus siklik ya, permutasi siklik seperti tadi. Oke, sudah ketemu berapa cara? Oke, kita lihat jawaban yang benar adalah yang B ya, ada 12 cara. Nah, kita lihat dulu. Posisi ketua dan wakil selalu berdekatan. Nah, ini wajibnya ya ketentuannya. Sehingga sebagai satu posisi. Ya, jadi wakil ketua itu dihitung hanya satu posisi karena dia harus berdekatan ya. Jadi total posisi dari 5 orang dengan 2 orang yang selalu berdekatan itu sama dengan 4 posisi. Nah, sehingganya posisi itu tidak menjadi 5, tapi sudah berubah menjadi 4. Karena wakil dan ketua itu dia dihitung satu posisi karena harus berdekatan. Kemudian selanjutnya perlu diperhatikan juga bahwa ketua dan wakil bisa dengan 2 urutan ya. Bisa urutan 1 dan 2 atau urutan 2 dan 1 gitu ya. Jadi bisa 2 urutan sehingga posisinya yang mungkin untuk ketua dan wakil menjadi 2 ya. Siklik seperti ini. Nah, sehingganya penyelesaiannya ya. Yang pertama itu adalah penyelesaian soal untuk contoh di atas. Yang pertama kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya kan? Karena tadi itu ketua dan wakil hitung 1 sehingganya hanya 4 posisi. Nah, kita hitung permutasi 4-nya dulu. Ya, permutasi 4-nya yaitu ini ya. 4 min 1 ini ya. Jadi dihitung mundur ya. Jadi mulai dari 3 dikali 2 dikali 1. Udah ketemu. Jadi ketemu permutasi 4 dulu. Nah, kemudian kita hitung lagi ya permutasi yang 2. 2 ini merupakan posisi dari ketua dan wakil yang dia urutannya bisa 2 urutan ya. Wakil bisa di nomor 1 atau ketua di nomor 1 gitu ya, wakil di nomor 2. Atau sebaliknya, wakil di nomor 1, ketua di nomor 2. Nah, sehingganya dia ada 2 posisi. Nah, ini dikalikan saja ya. Jadi 4 posisi permutasi ini dikali 2 posisi permutasi. Sehingganya ketemunya
4 kurang 1 dikali 2 posisi. Ya kan? Kalau 2 posisi berarti 2 kali 1 ya. Berarti ini yang 4 posisi teman-teman secara umum. Kemudian 2 kali 1 ini merupakan posisi ketua dan wakil tadi. Sehingganya 3 ya, 3 dikali 2 itu 6 dikali 1 6. Kemudian 2 kali 1 2 berarti 6 kali 2 sama dengan 12 cara. Nah, cara menghitungnya seperti ini teman-teman ya. Karena sudah ada ketentuan khusus gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang 12. Selanjutnya, nah kita masuk ke deret angka ya. Suatu seri angka sebagai berikut ya, 2, 4, 7, 11, 16, titik, titik, titik. Seri selanjutnya adalah A1718, B2022, C2229, D2432 atau E2935. Yang benar adalah ini deret angka ya. Jadi ada pola, pasti ada pola. Nah, kita mencari polanya dulu, nanti ketemu jawabannya. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah, kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya. 22 dan 29. Kita lihat pembahasannya. Polanya adalah ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Nah, berarti dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti begini. 2 ke 4 ini ya, itu berarti ditambah 2. Ya kan? 2 ke 4 ditambah 2, ya kan? 4 ke 7 berarti dia ditambah 3, ya kan? 4 tambah 3 kan 7, ya kan? 7 ke 11 ya, itu berarti ditambah 4. 7 tambah 4 kan 11. Nah, berarti 11 ke 16 itu ditambah 5 ya. 11 tambah 5 kan 16. Berarti di sini teman-teman dia harus ditambah 6 ya. Berarti 16 tambah 6 sama dengan adalah 22 ya. Oke, 22 di sini. Nah, kemudian ini harus ditambah 7 ya kan, karena dia polanya 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, urutan dia polanya. Berarti 22 tambah 7 sama dengan 229 ya. Nah, sehingga jawabannya adalah 2229 ya. Nah, polanya seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ketemu ya. Jadi 2229 jawabannya. Selanjutnya masih deret angka ya, atau seri angka. Jadi suatu seri angka sebagai berikut ya, 1, 37, 13, 21. Jadi seri selanjutnya adalah A25, B28, C31, D35 atau E45. Silahkan dicari polanya teman-teman, biar ketahuan jawabannya apa. Sudah teman-teman? Sudah ketemu polanya? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab. Jadi jawaban yang benar adalah yang C ya, 31. Kenapa yang C? Kita lihat polanya. Ternyata polanya ditambah 2, kemudian tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10. Berarti setiap pola itu ditambahkan 2 ya. Nah, dari 2 ke 4 ini kan ditambah 2. Ya, dari 4 ke 6 ditambah 2. Dari 6 ke 8 ditambah 2. Dari 8 ke 10 tambah 2 gitu. Berarti 1 ke 3 itu agar menjadi 3, 1 itu ditambahin 2 ya. Ya. 3 ke 7 agar menjadi 7 berarti ditambah 4. Ya, berarti 2 ke 4 ini teman-teman, 2 ke 4 ini berarti adalah ditambah 2 ya. Nah, berarti semua polanya ditambah 2. 7 ke 13 ini ditambah 6. Nah, berarti ini kan polanya 2 tuh. 4 ke 6 itu kan 2. Tuh, masih 2 polanya. Terus kemudian 13 ke 21 itu ditambah 8. Ya kan? Karena di sini polanya 2. Nah, 22 tuh. Kemudian berarti di sini ya, 21 ke sini itu berarti ditambah 10. Karena di sini polanya dari 8 ke 10 dia harus 2. Di sini polanya. Jadi 10, 21 tambah 10 berapa? 31 ya. Jadi jawabannya adalah 31. Nah, yang C. Jadi polanya seperti ini ya teman-teman ya.
Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Selanjutnya masih deret angka ya, tapi ini huruf. Huruf A, C, C, E, titik, 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 G, I, I, K. Nah, jadi titik-titik ini adalah A, E, dan G, B, G, dan H, C, H, dan I, D, G, dan J, atau E, dan J. Jawaban yang benar adalah, ini masih nyari pola teman-teman. Sudah ketemu polanya teman-teman? Kalau sudah ketemu polanya, kita jawab ya. Jawaban yang benar itu adalah yang A ya. E dan G. Kenapa E dan G? Kita lihat pembahasannya. Di sini pembahasannya ya, polanya seperti ini. Huruf kedua itu dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang. Nah, jadi berarti A ke C ini berarti ada yang dihilangkan, yaitu huruf B. Huruf B dihilangkan ya. Nah, seperti ini nih. Huruf kedua dihilangkan, ya teman-teman, dihilangkan. Huruf selanjutnya diulang. Berarti yang B dihilangkan, kemudian C-nya diulang. Nah, berarti C diulang. Nah, habis C ke E, itu kan ada yang dihilangkan lagi ya, yaitu huruf apa? Huruf D. Huruf D dihilangkan. Ya. Huruf D dihilangkan, sehingganya ya langsung C ke E. Berarti kalau sudah E, berarti di sininya harus E karena diulang 2 kali. Ya, polanya seperti ini nih. Ada yang dihilangkan 1, kemudian selanjutnya diulang 2 kali. Nah, habis E itu harus ada yang dihilangkan lagi. Habis E apa? Habis E adalah F. Berarti di sini itu adalah F yang dihilangkan ya. F berarti di sini harusnya G ya. Polanya G, F-nya dihilangkan ya. Jadi satu huruf dihilangkan, kemudian huruf selanjutnya diulang 2 kali. Ini dihilangkan lagi ya, yang D ini, kemudian E-nya diulang 2 kali, terus kemudian F-nya dihilangkan ya, kemudian G-nya diulang 2 kali. Terus ya, seterusnya. Jadi jawabannya adalah E dan G ya. Itu polanya seperti itu. Jadi jawabannya adalah E dan G. Nah, demikianlah teman-teman contoh beberapa soal ya. Sebagian adalah soal-soal TIU ya, tes intelijensi umum, yang bakal keluar di soal-soal kompetensi teknis di P3K juga ya. Jadi teman-teman belajar juga, yang teman-teman P3K ya, belajar juga TIU untuk masalah bagaimana yang sudah kita simulasikan tadi ya. Nah, itu dipelajari, itu kurang lebih bentuk soalnya akan seperti itu. Walaupun soalnya nggak sama, tapi bentuknya minimal seperti itu. Nah, pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Semoga sukses ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.